Hai anak-anak kelas 8, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Apa saja organ pada tumbuhan, apa fungsi dari organ-organ tersebut, dan bagaimana bentuk-bentuknya akan kita pelajari melalui materi hari ini. Organ-organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, dan bunga. Kita mulai dengan organ pada tumbuhan yang pertama adalah akar. Sebagian besar tumbuhan mempunyai akar yang berada di dalam tanah. Akar mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju bagian batang, kemudian ke daun. Fungsi akar yang kedua adalah memperkukuh berdirinya tumbuhan. Akar juga berfungsi menyimpan makanan cadangan, misalnya pada singkong. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi akar. Beberapa bentuk modifikasi akar yang pertama adalah akar banis atau buttress. Akar ini merupakan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contoh tanaman yang memiliki akar banir adalah pohon randu alas dan pohon kenari. Yang kedua adalah akar tunjang atau stil. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur. Akar tunjang berfungsi menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contoh tanaman yang memiliki akar tunjang adalah pandan. Yang ketiga adalah akar udara atau Radix aureus. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan epifit. Akar udara berfungsi menyimpan air dan udara. Contoh tanaman yang memiliki akar udara adalah anggrek. Yang keempat adalah akar pengisap atau haustoria. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Akar pengisap berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang. Contoh tanaman yang memiliki akar pengisap adalah benalu dan tali putri. Yang kelima adalah akar pembelit atau Cirrus radicalis. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat. Akar pembelit digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Contoh tanaman yang memiliki akar pembelit adalah panili. Yang keenam, akar lutut atau ni. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar yang keluar dari permukaan tanah akan membengkok kembali ke dalam tanah. Contoh tanaman yang memiliki akar lutut adalah pohon tancang atau mangrove. Yang ketujuh adalah umbi akar atau tuber rhizogenum. Akar ini merupakan akar yang berfungsi menyimpan makanan cadangan berupa amilum. Akar ini berbentuk menggembung dan tanpa buku atau ruas maupun kuncup. Contoh tanaman yang memiliki umbi akar adalah singkong. Dan yang kedelapan adalah duri akar atau spina rhizogenum. Akar ini merupakan akar yang berubah menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri akar adalah gembili. Kita masuk pada organ yang kedua, yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Umumnya batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Pada batang biasanya terdapat cabang dan ranting. Fungsi batang bagi tumbuhan adalah yang pertama menyokong berdirinya tumbuhan.
Fungsi batang yang kedua, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Fungsi batang yang ketiga adalah alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Fungsi batang yang keempat adalah menyimpan makanan cadangan, contohnya pada tebu dan sagu. Fungsi lainnya adalah batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis, misalnya pada batang kaktus. Batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Batang yang bercabang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan batang yang tidak bercabang terdapat pada tumbuhan monokotil. Batang tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi batang. Beberapa bentuk modifikasi batang antara lain yang pertama adalah umbi batang atau tuber kaulogenum. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Contoh tanaman yang memiliki umbi batang adalah kentang dan dahlia. Yang kedua adalah rimpang atau rizom. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut pada saat kondisi tidak menguntungkan. Contoh tanaman yang memiliki rimpang adalah jahe dan ganyong. Yang ketiga adalah cladodia. Batang ini berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri. Contoh tanaman yang memiliki cladodia adalah kaktus. Dan yang keempat adalah Phylocladia. Batang ini berbentuk pipi, berwarna hijau, dan mengambil alih fungsi daun, tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contoh tanaman yang memiliki Phylocladia adalah jakang atau patah tulang. Organ pada tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun melekat pada batang. Struktur daun berbeda dengan struktur pada batang dan akar. Daun berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Klorofil berperan dalam proses pembentukan makanan melalui fotosintesis. Jadi fungsi utama daun adalah sebagai tempat melangsungkan fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas serta tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan air. Daun terdiri atas helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Apabila satu bagian saja yang tidak ada, disebut daun tidak lengkap. Sebagian besar tumbuhan memiliki daun tidak lengkap. Artinya, daun pada tumbuhan itu hanya memiliki satu atau dua bagian daun. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari dan menyirip terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Seperti halnya pada akar dan batang, daun juga mengalami modifikasi atau perubahan bentuk dan fungsi. Beberapa bentuk modifikasi daun adalah yang pertama umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang beralih fungsi menjadi penyimpanan cadangan makanan. Sementara itu, batang pada tumbuhan yang membentuk umbi lapis berukuran kecil yang disebut subang atau cakram, diskus. Contoh tanaman yang memiliki umbi lapis yaitu bawang merah. Yang kedua adalah daun penangkap serangga atau piala. Daun penangkap serangga merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Di dalam daun ini terdapat kelenjar penghasil cairan yang dapat menarik perhatian serangga. Contoh tanaman yang memiliki daun penangkap serangga yaitu kantong semar. Yang ketiga adalah daun gelembung atau utricula.
Daun gelembung merupakan alih fungsi dari dua sisi helaian daun dari satu ibu tulang daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Contoh tanaman yang memiliki daun gelembung yaitu rumput gelembung. Yang keempat adalah duri kait. Duri kait merupakan duri pada ujung aksis daun majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contoh tanaman yang memiliki duri kait yaitu rotan. Yang kelima adalah alat pembelit. Alat pembelit merupakan bagian ujung daun yang berfungsi untuk melilitkan tubuh agar dapat memanjat. Contoh tanaman yang memiliki alat pembelit yaitu tanaman gloriosa. Yang keenam adalah duri daun. Duri daun merupakan daun yang mengalami modifikasi menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri daun yaitu kaktus. Dan yang ketujuh adalah duri daun penumpu. Duri daun penumpu merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri daun penumpu yaitu sesuru. Nah, anak-anak, fungsi utama daun adalah tempat proses fotosintesis. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, usia daun dan jenis tumbuhan. Yang kedua, kadar gas karbon dioksida dan oksigen. Yang ketiga, ketersediaan air dan unsur hara tanah. Yang keempat, kelembapan dan suhu udara. Dan yang kelima adalah intensitas cahaya. Organ yang keempat pada tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga mempunyai bentuk dan warna yang beraneka ragam. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Bagian fertil terdiri atas benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Putik terdiri atas ovarium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dalam ovarium terdapat satu atau lebih dari satu ovulum atau bakal biji. Bunga yang memiliki seluruh bagian steril dan fertil disebut bunga lengkap. Adapun bunga yang tidak memiliki salah satu bagian disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, dibedakan menjadi bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Misalnya pada bunga sepatu, bunga cabai, bunga jeruk, bunga mangga, dan bunga durian. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis alat perkembangbiakan, baik jantan atau betina saja. Contohnya bunga melinjo, bunga jagung, dan bunga pepaya. Organ pada tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu. Buah semu misalnya buah pada jambu monyet. Buah jambu monyet terbentuk dari tangkai bunga yang menggembung. Buah terdiri atas 3 bagian yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Ketiga bagian itu disebut perikarp. Kita mulai dengan lapisan luar atau eksokarp. Lapisan luar buah disebut juga kulit buah.
Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya buah kacang tanah. Namun ada juga yang memiliki eksokarp yang tipis, misalnya buah tomat. Yang kedua adalah lapisan tengah atau mesokarp. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah. Contoh pada buah mangga dan apel. Yang ketiga adalah lapisan dalam atau endokarp. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan keras, misalnya pada buah kelapa. Pada tumbuhan berbiji spermatophyta, biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar dari biji. Kulit biji pada umumnya tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Yang kedua adalah tali pusar atau tangkai biji, merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Yang ketiga adalah inti biji atau isi biji, terdiri atas lembaga atau calon individu baru dan putih lembaga atau albumen yang biasa disebut dengan endosperm. Nah, anak-anak, bagaimana materi hari ini? Hari ini kita belajar tentang 5 organ pada tumbuhan, baik akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Materi berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan.